Tahukah kamu, SEA Games adalah pertandingan olahraga khusus untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan berkah, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan buku paketnya. Kalau kemarin kita telah belajar tentang potensi sumber daya alam negara-negara Asia, sekarang kita akan belajar tentang interaksi antar negara ASEAN atau kerjasamanya antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian kerjasama, faktor pendorong kerjasama, dan penghambat kerjasama. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu apa itu kerjasama. Jadi, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau suatu lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah mencapai tujuan bersama. Itulah yang dinamakan dengan kerjasama. Nah, dalam suatu kerjasama pasti ada faktor pendorong dan juga faktor penghambatnya. Nah, apa saja? Jadi untuk faktor pendorong kerjasama antar negara, diantaranya adalah yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang sama bisa menjadi pendorong kerjasama juga. Contohnya OPEC, yaitu Organisasi Kerjasama Negara Penghasil Minyak Bumi. Kemudian faktor yang kedua adalah kesamaan wilayah. Negara-negara yang terletak di wilayah yang sama juga akan mendorong suatu kerjasama. Contohnya adalah ASEAN, yaitu kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kemudian juga ada Liga Arab, yaitu organisasi di kalangan negara-negara Arab. Kemudian juga ada Euro, yaitu kerjasama di negara-negara Eropa. Kemudian yang ketiga itu ada kesamaan ideologi. Negara yang memiliki ideologi yang sama juga bisa bekerja sama. Misalnya negara-negara yang berideologi liberal atau komunis membuat kerjasamanya sendiri. Kemudian faktor yang keempat itu adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi tidak hanya negara-negara yang punya kesamaan sumber daya alam saja yang bisa bekerja sama, namun negara-negara yang punya sumber daya alam yang berbeda juga bisa bekerja sama. Contohnya Korea membutuhkan batu bara, kemudian bekerja sama dengan Indonesia sebagai penghasil batu bara yang cukup besar di dunia. Kemudian yang kelima adalah perbedaan teknologi. Contohnya Indonesia belum mampu menghasilkan kendaraan bermotor, kemudian bekerja sama dengan Jepang sebagai penghasil kendaraan bermotor seperti mobil atau juga sepeda motor. Untuk faktor yang keenam yaitu ada perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contohnya orang Eropa yang beriklim dingin dan membutuhkan rempah-rempah, sayur, buah-buahan tropis akan bekerja sama dengan negara-negara di wilayah tropis seperti Indonesia ataupun Brazil atau negara yang lainnya. Nah, kemudian dalam kerjasama juga terdapat beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah yang pertama, keamanan negara. Negara yang tidak aman menjadi penghambat karena negara lain enggan atau tidak mau bekerjasama dengan negara yang sedang berkonflik. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga bisa menjadi penghambat. Misalnya, bila suatu pemerintahan menerapkan politik isolasi yang menutup diri dari kerjasama dari negara lain. Contohnya apa? Contohnya adalah Korea Utara yang menutup diri dari negara-negara yang lain. Kemudian yang ketiga faktor penghambatnya adalah perang antar negara. Bila terjadi sebuah peperangan juga akan menghentikan kerjasama, khususnya di bidang perdagangan. Contohnya adalah pada Perang Dunia, negara yang tergabung dalam negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, tentunya juga tidak akan mau bekerja sama dengan negara musuhnya seperti Jerman.
Nah, untuk bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya, sebenarnya ada banyak contoh-contoh kerjasamanya antar negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, USPIDA akan merangkumnya menjadi 4 bidang kerjasama saja, yaitu yang pertama ada di bidang sosial budaya. Contohnya apa? Contohnya adalah organisasi atau kerjasama ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community atau Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Ada 6 cetak biru dari ASCC, yaitu pembangunan manusia, perlindungan dan kesejahteraan sosial, hak-hak dan keadilan sosial, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, membangun identitas ASEAN, dan mempersempit jurang pembangunan. Kemudian untuk organisasi sosial budaya yang kedua, itu ada pertemuan dan kegiatan berkaitan bidang sosial dan kepemudaan. Di antaranya ada ASEAN Youth Forum atau Forum Pemuda ASEAN. Kemudian juga ada ASEAN Youth Leadership Development Program atau program pengembangan kepemimpinan pemuda ASEAN. Kemudian juga ada kerjasama atau organisasi di ASEAN Korea Youth Exchange atau program atau pertukaran pemuda ASEAN dan Korea. Kemudian juga ada program kapal pemuda ASEAN Jepang. Kemudian untuk kerjasama yang ketiga di bidang sosial budaya adalah pada bidang olahraga. Seperti yang kita tahu, olahraga di kawasan Asia Tenggara itu ada apa? Yaitu ada SEA Games atau pertandingan olahraga antar negara-negara khusus di wilayah Asia Tenggara. SEA Games pertama kali diselenggarakan pada tahun 1977 dan dilangsungkan setiap 2 tahun sekali. Untuk bidang yang kedua ada di bidang politik dan keamanan. Contohnya adalah APSC atau ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Yaitu hal-hal yang dilakukan adalah yang pertama, kerjasama bidang politik mencakup memajukan pemerintahan yang baik, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan, membantu kerjasama maritim ASEAN, mewujudkan resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai. Untuk yang kedua, ada kerjasama bidang keamanan yang mencakup pencegahan konflik atau upaya-upaya membangun kepercayaan penguatan proses ASEAN Regional Forum. Kemudian ada penanganan isu keamanan non-tradisional, misalnya bajak laut, perompakan terhadap kapal, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama yang ketiga itu ada kerjasama bidang hukum yang mencakup pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengembangan pengaturan hukum untuk memerangi narkotika, membangun kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, pembentukan kerjasama dalam isu ekstradisi. Untuk bidang yang ketiga ada di bidang pendidikan. Berikut adalah sejumlah kegiatan ASEAN yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Yang pertama ada deklarasi penguatan kerjasama pendidikan untuk mencapai masyarakat ASEAN yang peduli. Kemudian untuk kegiatan yang kedua di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan ASEAN Education Minister Meeting atau pertemuan para menteri pendidikan ASEAN. Kemudian kegiatan yang ketiga ada kerjasama di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ASEAN Committee on Science and Technology. Kemudian kegiatan yang keempat ada program Student Mobility atau pertukaran antar pelajar ASEAN. Kemudian kegiatan yang kelima di bidang pendidikan ada ASEAN University Network atau jaringan universitas-universitas di ASEAN. Oke, untuk bidang yang terakhir ada bidang ekonomi. Salah satu kerjasama di bidang ekonomi adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi rencana kerja strategisnya diantaranya ada yang pertama menuju single market atau pasar tunggal. Kemudian yang kedua ada menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi, antara lain melalui kebijakan kompetisi regional, pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi atau ICT. Kemudian yang ketiga adalah menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui antara lain pengembangan UKM dan program-program dari Initiative for ASEAN Integration.
Kemudian yang keempat, ada menuju integrasi penuh pada ekonomi global melalui pendekatan yang terpadu dalam hubungan ekonomi serta mendorong keikutsertaan dalam jaringan supply global. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan semoga bisa menambah wawasan adik-adik semua. Dan sekian pembelajaran IPS dari Usbida. Jika ada kesalahan, Usbida minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk menambah referensi dan pengetahuan adik-adik, bisa baca dan pelajari buku paket IPS bab 1 atau bisa ngambil dari internet dan sebagainya, berbagai sumber referensi yang bisa adik-adik dapatkan. Sekian dari Usbida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.